Mereka jadi gagal panen gara-gara di sana ada bule. Claiming magic charms could make their bodies impervious to Western bullets. Dan mereka di sini udah dikenal sebagai kelompok pemberontak yang bakal ngebunuh siapapun yang... Kita bahas sejarah Cina lagi. Ini sebenarnya masih ada hubungannya nih sama video gue yang bahas kenapa orang Cina ada di mana-mana. Yang bakal kita bahas kali ini adalah konflik berdarah yang bisa dibilang apa ya? Salah satu kekalahan yang nantinya bikin Cina makin terpapar sama pengaruh luar. Khususnya pengaruh dari bangsa Eropa. Gimana ceritanya? Gimana akhirnya kondisi Cina abis itu? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Boxer Rebellion. Pemberontakan rakyat Cina ke para orang asing yang berakhir tragis. Di Learning by Googling. Oke, jadi selama abad ke-19, Cina nih lagi ngalamin krisis ya. Krisis di mana negara-negara barat, terutama Inggris, banyak nyelundupin opium dari India ke Cina. Padahal di sini, Kaisar Cina udah ngeluarin dekret yang nyatain kalau opium itu ilegal. Bahkan dia juga sampai nulis surat ke Ratu Inggris waktu itu, Ratu Victoria. Tapi nggak pernah digubris. Tetap aja itu, opium dijual sama Inggris. Karena emang cuannya banyak kan. Dan akhirnya peredaran opium ini micu dua perang yang biasa disebut Opium Wars yang berakhir di tahun 1860. Kalau menurut China Underground, perdagangan opium dan perang opium ini nih bikin dinasti dan rakyat Cina jatuh miskin. Apalagi setelah ditandatanganinya perjanjian Nanking. Perjanjian apa tuh? Jadi, karena Cina kalah di perang opium pertama, isi perjanjian ini jadi banyak nguntungin Inggris. Kayak misalnya, ngewajibin Cina harus ngebayar ganti rugi ke Inggris, ngejadiin Inggris kebal hukum, ngasih 5 pelabuhan buat pedagang Inggris, dan ngasih pulau Hong Kong buat Inggris. Ini mentang-mentang menang jadi seenaknya ya. Dan karena perjanjian ini juga lah, dinasti Cina yang udah berdiri ribuan tahun jadi nggak stabil. Rakyatnya juga jadi ikutan susah gara-gara ini. Apalagi nggak lama kemudian, makin banyak negara-negara barat yang ngedudukin Cina. Tepatnya ini ada 11 negara. Termasuk salah satunya Jepang, yang jadi satu-satunya negara Asia. Belum pernah kita bahas ini ya penjajahan Jepang di Cina ya. Udah pernah belum ya? Lupa gue. Gimana? Perlu dibahas kah? Silakan komen. Nah, karena didudukin sama banyak banget negara, rakyat Cina yang waktu itu mayoritas miskin, mereka tuh jadi ngerasa, kok hidup saya susah tapi bule-bule itu sejahtera ya? Kok mereka kaya raya? Iya, karena terus-terusan ngelihat bule-bule di sana kaya raya, mereka akhirnya mulai nyalahin bule-bule atas semua kesulitan mereka. Jadi bencana kelaparan, kemiskinan, bahkan sampai gagal panen, itu semua pokoknya salahnya orang-orang asing yang datang ke Cina. Nggak kepikiran tuh, mungkin ada yang salah sama tanahnya, atau pupuknya, atau bibitnya. Nggak kepikiran. Pokoknya mereka jadi gagal panen gara-gara di sana ada bule. Waduh. Ini orang kita belum sampai di tahap ini kan ya nyalahinnya ya. Belum kan ya. Terus kebencian orang Cina juga makin nambah karena bule-bule tadi tuh ternyata ngebawa orang-orang misionaris juga. Maksudnya misionaris? Buat yang belum tahu, misionaris adalah orang yang dikirim ke suatu daerah buat nyebarin agama tertentu. Biasanya di sini agama Kristen atau Katolik. Nah, para misionaris yang datang ke Cina ini udah pasti mereka nyebarin ajaran yang beda sama kepercayaan kebanyakan orang Cina. Yang kebanyakan tuh meluk Buddha atau Konfusius. Terus keadaan makin diperparah karena para misionaris ini mulai mendirikan katedral sama gereja di Cina. Ditambah lagi, para misionaris ini juga tinggal di kawasan diplomatik kedutaan di ibu kota Peking. Atau sekarang namanya jadi Beijing. Jadi udah kan mereka datang, nyebarin agama mereka, cenderung maksain agama mereka, pakai ngebangun tempat ibadah, tinggalnya di daerah elit pula. Ya makin benci lah orang-orang Cina ke mereka. Apalagi kalau menurut Warfare History Network, di wilayah kedutaan asing di sana,
Mereka tuh ngebangun semacam komplek yang isinya rumah-rumah diplomat, gedung perkantoran, tempat tinggal pelayan dan karyawan, gereja kecil, teater, arena bowling, perpustakaan, bank, ruang operasi, toko, sampai kuburan. Lengkap lah semuanya di sana. Sementara rakyat Cinanya sendiri, mereka hidup serba kesusahan. Dan ya udah, makin bencilah orang-orang Cina ke orang asing. Sampai akhirnya, menurut Britannica, di Cina Utara, di provinsi Shandong, mulai muncul gerakan-gerakan anti-asing sama gerakan anti-Kristen dari kumpulan rahasia Yihechuan. Yihechuan ini artinya tinju kebenaran dan harmonis. Dinamain gitu karena mereka di sana mempraktekkan bela diri dan gerakan-gerakan senam tertentu yang dipercaya bisa bikin mereka kebal peluru. Nah, awalnya pergerakan mereka nih masih diem-diem aja. Tapi, karena kemiskinan di sana makin bertambah, dan agresi asing juga makin gak terkendali, Yihechuan akhirnya jadi makin berani buat nunjukin diri. Buat nambah pengaruh mereka di daerahnya. Jadi kayak semacam nunjukin diri buat nguatin penduduk di sana lah. Nah, anggota Yihechuan ini, sama orang-orang barat, mereka nih disebutnya boxer. Karena bela diri mereka tuh mirip banget sama boxing, mirip banget sama tinju. Tapi nggak lama, nama Yihechuan ini terus berubah. Setelah Gubernur Shandong ngedaftarin Yihechuan sebagai kelompok milisi lokal. Mereka di situ terus ganti nama jadi Yihetuan, yang artinya milisi kebenaran dan harmonis. Biar lebih resmi, biar lebih kelihatan mereka tuh sebenarnya siapa. Walaupun sama orang asing, tetap mereka disebutnya boxer. As a secret brotherhood, the Boxers began to flourish. Kill the white man, burn his mission, said the Boxers, claiming magic charms could make their bodies impervious to Western bullets. With the Empress' consent, in early 1900, they began to kill. Masuk ke bulan Mei tahun 1900, para pemberontak boxer yang tadinya ada di Cina Utara, mereka nih udah mulai keliaran di Peking. Dan mereka di sini udah dikenal sebagai kelompok pemberontak yang bakal ngebunuh siapapun yang nganut agama Kristen. Entah itu bule ataupun orang Cina asli, kalau agamanya Kristen, dihajar sama mereka. Penganut Kristennya dibunuh, gereja-gerejanya dibakar, tempat tinggal mereka juga dibakar. Bener-bener abis jadi. Dan masih menurut Britannica, ternyata kebanyakan orang Cina yang meluk agama Kristen tuh berasal dari kalangan ekonomi rendah. Mereka jadi meluk agama Kristen karena pemeluk Kristen di sana bakal dilindungin sama hukum ekstrateritorial tadi. Hukum kebal tadi. Hukum yang awalnya cuma buat orang asing, tapi lama-lama jadi berlaku buat semua pemeluk Kristen di Cina. Makanya dari kalangan bawah nih, banyak yang nyari perlindungan dengan meluk agama Kristen. Nah, karena ngerasa was-was ngeliat pemberontak boxer nih udah seliweran di Peking, negara-negara asing tadi akhirnya ngebentuk aliansi 8 negara. Anggotanya ada Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, sama Austria-Hongaria. Tapi kan yang ngedudukin Cina ada 11 negara. Kok yang aliansi cuma 8? Yang 3 lagi, Belgia, Belanda, sama Spanyol, mereka nggak ikutan aliansi. The Boxers were both anti-Christian and anti-foreign, and targeted both Chinese Christians and foreign emissaries whom they believed were attempting to colonize and to take over China. Nah, kalau menurut The Diplomat, kondisi makin panas setelah diplomat Jepang, Sugiyama Akira, terbunuh di tanggal 11 Juni 1900. Waktu dia lagi jalan ke istana buat ketemu sama perwakilan pemerintah Cina. Langsunglah di sini aliansi 8 negara tadi mencurigai pemberontak boxer sebagai pelaku pembunuhannya. Makin sensi mereka ke boxer nih. Sampai 5 hari kemudian, diplomat Jerman, Clemens von Kettler, nembak anak laki-laki yang masih kecil karena dicurigai sebagai anggota boxer. Makin runyam lah situasinya di sini. Yang tadinya cuma saling curiga doang, akhirnya gara-gara ini meledak. Pemberontak boxer di sini marah banget. Dan mereka mulai nyerang wilayah sekitar kedutaan. Wilayah sekitar legation quarter. Wilayah komplek mewah yang banyak fasilitasnya tadi. Dan di sini Ibu Suri Cixi, pemimpin dinasti Qing waktu itu, dia juga akhirnya ngedukung aksi pemberontak boxer ini.
buat ngusir orang-orang asing dari Cina. Sampai akhirnya di tanggal 19 Juni 1900, pemerintah Cina minta buat semua orang asing pergi ninggalin Peking. Mereka janji orang-orang asing ini bakal aman, gak bakal diapa-apain, gak bakal diserang, asal setuju buat pergi. Tapi sayangnya, orang-orang asing penghuni komplek mewah Legation Quarter, mereka di sini nggak ada yang mau nurut, nggak ada yang mau pergi. Dan akhirnya, besoknya, di tanggal 20 Juni 1900, pemberontak Boxer nih udah berhasil ngepung seluruh Peking. Termasuk ngepung orang-orang asing di kawasan diplomatik tadi, di Legation Quarter tadi. Dan pastinya, kaum misionaris, personel militer, sama Kristen Tiongkok, mereka semua pada kejebak di dalam sana. Dan di hari itu juga, diplomat Kettler yang tadi ngebunuh anak kecil, dia akhirnya juga dibunuh sama tentara kekaisaran. Dan dari sinilah pengepungan Peking ini dimulai. Yang menarik, di antara orang-orang yang kejebak di Legation Quarter ini, salah satunya ternyata adalah Herbert Hoover, yang 29 tahun kemudian bakal jadi Presiden Amerika Serikat. Nah, karena Herbert Hoover ini ternyata adalah insinyur sipil, jadi di sini dia bertugas buat ngerancang benteng pertahanan pakai bahan seadanya. Pakai bahan apapun yang ada di sekitar mereka. Dan akhirnya, orang-orang yang dikepung di Legation Quarter ini, mereka pada bikin benteng dari wool, jas, shawl, sutra, bulu unta. Ya pokoknya semua kain yang mereka punya tuh dibikin jadi karung, terus diisi sama apa aja yang ada di sana. Disebut waktu itu lebih dari 3.000 orang keisolasi di sana selama 55 hari. Dan selama 55 hari itu, banyak dari mereka yang meninggal karena sakit atau kelaparan. Aduh. Here at Peking, within these massive walls, for almost 2 months, 3,000 foreigners and Christian converts gathered under siege to fight for life. Their sandbagged embassies a bastion against Boxer fanatics. Di luar Cina, negara-negara Eropa tuh awalnya mereka bikin misi penyelamatan sendiri-sendiri. Misi penyelamatan pertama dinamain Ekspedisi Seymour. Karena ini nih dipimpin sama wakil laksamana Inggris, Edward Seymour. Iya, sesimpel itu nggak sih namanya. Nah, menurut historik UK, waktu itu Edward Seymour nih berangkatnya simpel aja. Dia cuma ngebawa 2.000 pelaut sama marinir Inggris doang. Itu doang yang dia bawa. Dan dia begini karena dia ngiranya kekaisaran Cina tuh ada di pihak dia. Padahal di sini, dinasti Qing nih malah ngedukung pemberontak. Ya kepedean tapi kurang info ya jadinya ya begini. Dan akhirnya setelah kegagalan ekspedisi pertama tadi, Aliansi 8 negara di sini mulai nyusun rencana buat nembus pertahanan Peking. Kota Peking sendiri waktu itu tuh dikelilingin sama tembok yang gede-gede banget. Yang kalau menurut Warfare History Network, tinggi tembok luarnya aja tuh mencapai 9 meter. Dan tembok kota dalamnya mencapai 12 meter. Dan di sekeliling tembok itu ada 16 gerbang. Denah kotanya nih kira-kira begini. Ada kota luar, kota dalam, kota kekaisaran, dan kota terlarang. Kota kekaisaran tuh cuma boleh dimasukin sama pejabat pemerintah, pegawai istana, atau keluarga dan tamu mereka. Sementara kota terlarang, ini tuh kawasan paling elitnya. Cuma keluarga kerajaan yang boleh nginjekin kaki di sana. Bahkan pejabat negara atau bangsawan itu juga nggak ada yang boleh ke sana. Jadi ya tempat paling eksklusifnya lah ini di Cina. Nah, di tanggal 14 Agustus 1900, menurut historik UK, Jepang, Rusia, Inggris, sama Amerika, mereka nih udah ngebagi pasukan mereka buat nanti nerobos. Udah dibagi-bagi tuh. Pasukan negara ini entar masuknya lewat mana, itu udah jelas pembagiannya. Contoh kayak pasukan Amerika, mereka kebagian di gerbang yang paling deket sama Legation Quarter. Gerbang yang paling deket sama lokasi pengepungan. Ya intinya udah rapi lah ini plannya. Tapi ternyata di hari pengepungan, pasukan Rusia nih malah nyerobot. Nyerobot gimana? Jadi Rusia nih di sini sebenarnya mereka udah punya tugas sendiri. Tugas buat masuk dari sebelah utara. Tapi di jam 3 subuh, mereka malah datang ke titik yang harusnya itu tuh titiknya Amerika. Rusia nyerobot di sini, mereka masuk lewat titik itu. Dan waktu udah di kota dalam,
mereka langsung dikepung sama tentara kekaisaran dan tentara pemberontak. Dan ya udah, karena diserobot, Amerika akhirnya nyari titik lain buat masuk. Dan mereka mutusin buat manjat tembok aja. Tapi ternyata dengan cara ini pun Amerika tetap telat. Karena 2 jam sebelumnya, Inggris udah duluan ngelewatin jalur yang sama. Inggris udah duluan manjat pagar. Jadi ya kalau lu ngeh, di sini nih bukannya kerjasama, negara-negara ini malah jadi kayak lomba siapa yang masuk duluan. Lomba siapa yang pertama kali nyelamatin orang-orang di legation quarter duluan. Dan di lomba ini, pemenangnya adalah pasukan Inggris. Mereka yang berhasil masuk duluan, mereka yang berhasil nyelamatin orang-orang di legation quarter duluan. Dan ya udah, selesai tuh akhirnya di situ. Pengepungan 55 hari di Peking. Marines, eyes front! We're almost in Peking, the capital city of China. This is an ancient and highly cultured civilization. So don't get the idea you're any better than these people just because they can't speak English. Selesai dong masalahnya. Nah ini, masalah ternyata nggak berhenti di sini. Jadi, abis tentara aliansi 8 negara tadi berkuasa, mereka malah jadi semena-mena di sini. Mereka jadi suka ngejarah rumah-rumah warga di Peking. Terus hasil jarahannya nih dijual di pasar. Iya, mereka bikin pasar hasil jarahan. Bahkan kedutaan Inggris di Cina sampai ngadain acara pelelangan barang jarahan setiap sorenya. Mulai emosi ya. Dan yang bikin lebih emosi lagi, di sini tentara aliansi ini juga nggak segan buat nyiksa, merkosa, sampai ngebunuh siapapun yang dicurigai sebagai anggota Boxer. Mau laki-laki, perempuan, anak-anak. Kalau kayaknya dia anggota Boxer, langsung dihajar tuh sama mereka. Menurut Jenderal Amerika, Adna Kavi, di sini situasinya nih pasukan dari negara-negara ini nih nafsu banget buat ngeberantas pemberontak Boxer. Tapi mereka males ngecek dulu, beneran Boxer apa bukan nih. Adna Kavi bilang, hanya 1 anggota Boxer asli yang dibunuh. Sisanya yang terbunuh adalah 50 orang yang tidak bersalah. Ngaco anjir, ngaco. Kalau nasib pemimpin dinastinya gimana? Nah, sejak tentara asing berhasil masuk ke kota dalam, Ibu Suri Cixi sama pegawai istana lainnya tuh udah berhasil kabur. Keluar dari Peking. Sampai akhirnya setahun kemudian, di tanggal 3 September 1901, ditandatanganilah perjanjian antara aliansi 8 negara tadi sama perwakilan pemerintah Cina yang tersisa. Perjanjian yang mengharuskan Cina ngebayar ganti rugi sebanyak 330 juta US dollar. Atau kalau menurut histori, nilainya tuh sama kayak 8, miliar US dollar di tahun 2016. Dan nominal ini bakal dicicil selama 39 tahun, beserta bunga-bunganya. Waduh. Ini kan kasihan ya Cina ya. Dia yang dijajah, dia yang teritorinya dirusak, tapi dia juga yang harus ganti rugi. Gimana ini? Dan selain ganti rugi, Cina juga harus ngerobohin semua benteng pertahanan yang ada di sana. Terus mereka juga harus ngeksekusi atau ngasingin para pemberontak Boxers. Dan karena inilah akhirnya pemberontakan Boxer ini dianggap sebagai salah satu peristiwa penting. Salah satu peristiwa yang memicu berubahnya Cina dari negara kekaisaran jadi negara republik. Kalau menurut lu sendiri gimana? Lu setuju sama anggapan ini? Apakah lu setuju pemberontakan ini sepenting itu? Silakan komen. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang pemberontakan Boxer. Tentang Boxer Rebellion, 55 Days at Peking. Kalau lu merevisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.